Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah Sakina Anggraini, NPM 180430101067, mata kuliah pengantar ilmu komunikasi kelas E. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah komunikasi dan sejarah ilmu komunikasi. Pengertian komunikasi menurut Dedi Mulyana, komunikasi adalah suatu proses di mana seseorang atau beberapa kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Sejarah perkembangan komunikasi manusia menurut Evan M. Rogers pada tahun 1986 menyebutkan bahwa sejarah komunikasi diperkirakan dimulai sejak sekitar 35.000 sebelum Masehi yang disebut dengan zaman Cro-Magnon. Rogers membagi dalam 4 era perubahan, yaitu era komunikasi tulisan, era komunikasi cetak, era telekomunikasi, serta era komunikasi interaktif. Pada era komunikasi tulisan diperkirakan dimulai pada tahun 22.000 sebelum Masehi. Para ahli prasejarah menemukan lukisan-lukisan dalam gua yang diperkirakan merupakan karya komunikasi manusia pada zaman tersebut. Era komunikasi tulisan diperkirakan dimulai ketika bangsa Sumeri mulai mengenal kemampuan menulis dalam lembaran tanah pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi. Pada era komunikasi cetak, tahun 1456, Gutenberg mulai menemukan alat mesin cetak yang diberi nama hand press. Pada tahun 1833, penerbit surat kabar pertama, Penny Press, yang diterbitkan di kota New York. Lalu tahun 1839, Daguerre menemukan metode fotografi yang praktis untuk surat kabar. Setelah itu, era telekomunikasi pada tahun 1844, Samuel Morse mengirimkan pesan melalui alat telegram yang pertama melalui sandi-sandi Morse. Pada tahun 1876, Alexander Graham Bell mengirimkan pesan melalui pesawat telepon yang pertama. Tahun 1894, penemuan film di bioskop. Tahun 1920, siaran radio pertama. Tahun 1933, Amerika Serikat mendemonstrasikan TV, dan tahun 1941, siaran TV komersial pertama di dunia. Setelah itu, era komunikasi interaktif. Pada tahun 1947, William Shockley, John Barden, dan Walter Bardeen menemukan pesawat radio transistor. Pada tahun 1971, penemuan mikroprosesor, sebuah unit pengendalian komputer atau CPU. Pada tahun 1975, HBO atau Home Box Service mulai menyiarkan siaran TV kabel melalui satelit. Tahun 1977, Cube, sistem TV kabel interaktif pertama. Tahun 1979, sistem video teks pertama diperkenalkan oleh British Post Office di Inggris. Sejarah ilmu komunikasi pada periode tradisi retorika. Perkembangan lahirnya komunikasi dapat ditelusuri sejak peradaban Yunani kuno beberapa ratus tahun sebelum Masehi. Sebutan komunikasi dalam konteks arti yang berlaku sekarang ini memang belum dikenal saat itu. Istilah saat ini yang berlaku pada zaman tersebut adalah retorika. Pengertian retorika menurut Aristoteles menunjukkan kepada segala upaya yang bertujuan untuk persuasi. Aristoteles menyatakan bahwa retorika mencakup 3 unsur, yaitu ethos, yaitu kredibilitas sumber, pathos,
menyangkut emosi perasaan, dan logos yang menyangkut fakta. Dengan demikian, upaya persuasi menurut Aristoteles menyangkut yakni kredibilitas perilaku komunikasi yang melakukan kegiatan persuasi, kemampuan untuk merangsang emosi perasaan dari pihak yang jadi sasaran, serta kemampuan untuk mengungkapkan fakta-fakta yang mendukung logika. Lalu, pada periode pertumbuhan 1900 sampai Perang Dunia II, pertumbuhan komunikasi sebagai salah satu disiplin ilmu sosial yang dapat dikatakan dimulai pada awal abad ke-19. Ada 3 perkembangan penting yang terjadi pada masa ini, yaitu yang pertama, penemuan-penemuan teknologi komunikasi seperti telepon, telegram, radio, dan juga televisi. Lalu yang kedua, komunikasi dan pendidikan seperti penggunaan teknologi baru dalam pendidikan formal, keterampilan komunikasi, dan strategi komunikasi dalam instruksional. Dan yang ketiga, peneliti komunikasi komersial seperti dampak iklan terhadap halayak. Bidang kajian komunikasi dan kehidupan sosial mulai berkembang sejalan dengan proses modernisasi yang terjadi, serta diasumsikan bahwa komunikasi mempunyai peran dan kontribusi yang nyata terhadap perubahan sosial. Lalu, pada periode konsolidasi Perang Dunia II sampai 1960-an, pendekatan ilmu komunikasi sebagai suatu ilmu pengetahuan sosial bersifat multidisipliner atau mencakup berbagai ilmu. Ditandai dengan munculnya buku-buku dasar yang membahas tentang pengertian dan proses komunikasi, serta terdapat 4 tokoh yang pokok-pokok pikirannya dipandang sebagai landasan bagi pengembang teori-teori komunikasi, seperti munculnya ahli-ahli dalam bidang politik, sosiologi, psikologi sosial, dan juga sebagai founding fathers. Sejalan dengan pembangunan negara, serta studi khusus tentang peranan dan kontribusi komunikasi dalam proses perubahan sosial, difusi inovasi juga mulai banyak dilakukan pada periode ini. Selanjutnya, periode teknologi komunikasi 1960-an sampai sekarang. Sejak tahun 1960-an, perkembangan ilmu komunikasi semakin kompleks dan mengarah pada spesialisasi. Secara institusional, kepetasan pengembangan ilmu komunikasi pada masa sekarang ini antara lain tercermin dalam beberapa indikator, yaitu semakin beragamnya bidang-bidang spesialisasi komunikasi, 10 jumlah universitas yang menyelenggarakan program pendidikan komunikasi semakin banyak dan tidak terbatas di negara-negara maju, serta semakin gencarnya kegiatan pengembangan ekonomi di seluruh negara. Itu dia penjelasan saya tentang sejarah komunikasi dan juga ilmu komunikasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.